Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalan, nama saya Septian dari kelompok 3 yang mendapat topik tentang Fiber to Home atau FTTH. Saya akan menjelaskan Fiber to Home dari mind mapping yang dapat kami lampirkan. Oke. Kembali ke pembahasan. Fiber to Home adalah sebuah pengantar sahar optik dari pusat penyedia provider. Secara arsitektur umum dari sebuah jaringan atau FTTH, biasanya jarak antara pusat layanan dengan pelanggan dapat berkisar maksimum 20 km. Pada pusat layanan itu ada yang dinamakan Central Office atau CO yang menggunakan peralatan yang dinamakan OLT dan ONO. Ketika OLT dan ONO terhubung dan dihubungkan ke rumah pelanggan, maka si pelanggan dapat menerima atau mengakses layanan internet. Oke, masuk pembahasan selanjutnya. Secara umum, Fiber to Home atau FTTH memiliki beberapa jenis jaringan, yaitu diantaranya jaringan serat point to point atau P2P yang dikatakan satu titik ke satu titik atau one to one, dan dalam isyarat pengantarannya dari CO kepada setiap pelanggan dengan satu serat optik dan laser yang terpisah berdasarkan frekuensi IEEE 802 3AH secara bolak-balik. Oke, selanjutnya ada jaringan serat optik aktif atau AON. Adalah berupa titik ke banyak titik, berarti one to many. Dalam satu pemancar ke banyak penerima. Jadi di sini mekanismenya berbeda dari yang sebelumnya, point to point, namun di sini dia menerapkan point to many. Namun dalam penerapan ini memiliki kendala. Penggunaan teknologi ini terbatas karena biayanya sangat tinggi, yang memiliki biaya ekstra yang memerlukan listrik saat beroperasi. Selanjutnya ada jaringan serat optik pasif atau PON. Secara mekanismenya sama seperti AON, atau ia memiliki titik. Secara mekanismenya dia menggunakan satu titik ke banyak penerima, satu titik ke banyak titik, satu pemancar ke banyak penerima. Namun di sini ia memiliki sebuah keuntungan. Di samping AON, lebih mudah dan murah serta tidak menggunakan komponen elektronika aktif sehingga mengurangi biaya pemeliharaan peralatan. Oke, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sandi Prakoso Ardi, NIM 8030170042 dari kelompok 3. Fiber to Home secara fisik yaitu kabel konvensional mengalami pengembangan menjadi teknologi coral optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan Saputra dari kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari FTTH atau Fiber to the Home. Kegunaan dari FTTH itu sendiri adalah sebagai media penghantar layanan dari penyedia ke pelanggan atau sebaliknya untuk dapat terhubung ke jaringan atau layanan ISP, Internet Service Provider. Terima kasih. Baik, selamat siang. Kembali dengan saya Septian, ingin membahas mengenai jenis layanan pada Fiber to Home atau internet yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Yaitu jenis layanan yang diberikan adalah triple play. Triple play yang dimaksud layanan internet, layanan telepon suara, dan layanan TV kabel. Layanan internet ini sangat bermanfaat bagi pengguna smartphone
PC ataupun laptop untuk mengakses internet. Telepon suara yang dimaksud di sini adalah layanan telepon yang menggunakan pesawat telepon. Jadi dari menggunakan telepon suara ini, pembayaran tidak lagi seperti GSM, namun lebih murah, lebih relatif murah. Nah, untuk TV kabel, untuk pelayanan TV kabel ini sangat memanjakan pelanggan, di mana si pelanggan dapat menonton TV tanpa menggunakan antena lagi. Jadi dia langsung menerima sinyal dari pusat layanan untuk mendapatkan video. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Irawan dari kelompok 3 akan membacakan keunggulan dan kekurangan dari fiber to home. Dimulai dari kekurangannya, instalasi langsung ke rumah pelanggan sehingga sulit untuk melakukan eksekusi pembongkaran perangkat jika pelanggan berhenti atau dicabut. Fiber optik tidak diinstalasi secara direct, tetapi kebanyakan menggunakan passive splitter. Untuk pengadaan, sedang mutu passive splitter kadang-kadang sebagai pemicu redaman tinggi atau gangguan pelanggan diberi beban tambahan daya, seperti catuan daya ONT, setbox TV, dan catuan daya pesawat telepon. Jika catuan listrik mati dan tidak ada cadangan daya, maka perangkat ikut off. Jika FO dan perangkat mengalami kerusakan atau gangguan, membutuhkan waktu yang lama untuk recovery karena adanya peralatan khusus dan teknisi yang ahli di bidangnya. Untuk kelebihannya sendiri, teknologi baru membuat FTTH lebih murah. Alternatif untuk FTTH memadai untuk memenuhi kebutuhan bandwidth di masa depan. Layanan baru seperti VoIP, IPTV, dan lain-lain menjadi sangat populer yang memanfaatkan jaringan FTTH. Jaringan optik yang diperlukan oleh FTTH adalah jaringan yang aktif dan pasif. Jaringan ini diperlukan untuk rute data ke tujuan yang dikehendaki. FTTH memungkinkan untuk menggunakan HDTV dan game terkait di setiap rumah tangga. Seluruh kerja perangkat dapat dimonitor secara sentralisasi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.